Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kami sungguh patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini nyata perlindungan Tuhan atas kita, atas saya dan saudara semua. Dan kita sudah melewati masa-masa selama beberapa waktu ini harus stay at home. Dan kita akan memasuki masa yang disebut new normal. Kalau saya evaluasi bahwa kita menghadapi namanya stay at home itu dikondisikan oleh pemerintah kita, di mana beberapa negara bahkan melockdown ya negeri mereka, dan juga kita melewati yang disebut PSBB ya itu, dan juga diikuti PSBL dengan skala lokal, gak boleh berkumpul banyak orang. Kalau saya melihat secara umum, peristiwa ini tidak membuat kita bertobat ya, tidak membuat kita semakin takut akan Tuhan. Karena apa? Saya ngelihat secara umum bahwa bahkan peningkatan jumlah pemakaian narkoba 2 kali lipat, juga KDRT meningkat. Dan ternyata keadaan yang disebut stay at home itu dikondisikan bukan berarti kita mencari Tuhan, malah disibukkan dengan perkara-perkara yang sebetulnya tidak ada berguna, dan bahkan membuat kita stres, frustasi, depresi karena begitu banyak mendengar berita-berita yang gak perlu, bahkan hoax, bahkan berita-berita yang mencemaskan. Nah, perlunya saya ingin memberikan renungan singkat untuk memasuki masa ke depan, khususnya dalam hal-hal yang sangat tidak menentu. Sampai hari ini belum diputuskan sekolah buka sampai kapan. Apakah sampai awal Januari 2021 anak-anak boleh sekolah? Dan bagaimana juga perekonomian, roda perekonomian akan berjalan dengan normal kembali. Karena sepertinya ini perlahan-lahan tidak mau spekulasi, karena akan menyebabkan satu resiko yang lebih besar. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata begini, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi perlunya kita menjaga hidup kita secara roh, jiwa, dan tubuh, sehingga kita terpelihara sempurna. Dan dikatakan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Kita bukan sekedar menjaga tubuh kita, tetapi kita harus menjaga roh dan jiwa kita. Kalau kita lihat di sosmed sekarang bukan bertambah baik. Saya melihat khotbah-khotbah atau live streaming yang ditayangkan, komen-komennya belum pernah saya melihat ada komentar-komentar yang sesadis ini yang dilakukan oleh jemaat atau umat Tuhan, yang tentunya ini bukan 1-2, puluhan mengecam hamba Tuhan, berani mengecam hamba Tuhan, berani juga melecehkan pekerjaan Tuhan. Wow, saya katakan we have to be very careful dalam situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar pandemik yang dikhawatirkan supaya pandemik COVID-19 ini berakhir. Karena pandemik ini ujung-ujungnya tetap harus ada vaksin, dan vaksin ini masih belum ditemukan, masih memerlukan beberapa waktu ke depan untuk ditemukannya vaksin ini. Tetapi akan berakibat juga dengan ekonomi. Resesi ekonomi dunia sudah diambang pintu, dan bahkan sudah kita jalani. Nah, ekonomi ini kalau China aja yang punya kekuatan dengan triliun dolar ya daripada devisanya. Kalau pertumbuhan ekonominya turun 1%, maka berefek ke Indonesia 0,2%. Kenapa? Karena bahan baku masih juga tergantung banyak ke China, di mana kekuatan ekonomi dunia dikuasai oleh Amerika 25% dan China itu 70%. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Singapura itulah kita pikir wow, itu negara yang sehat, devisa yang tinggi, tetapi pada kenyataannya hari ini
pertumbuhan ekonominya minus 6-7%. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pertumbuhan ekonomi hanya 2,3%, di mana skenario terburuknya sampai 0,4%. Tetapi diproyeksikan bahwa tahun 2021 4,5-5,6%. Puji Tuhan kalau Indonesia masih punya pertumbuhan domestik ya. Itu dengan jumlah penduduk yang banyak ya, dan itu mendorong ekonomi roda ekonomi tetap berputar ya. Misalkan contoh kalau Singapore Airlines langsung mendapat bantuan 15 miliar dolar, kalau nggak langsung tutup hari itu juga. Tetapi kalau misalkan Garuda Indonesia Airlines itu dia masih bisa mengangkut penumpang domestik yang begitu banyak ya. Antar kota, antar pulau. Nah, setelah masalah ekonomi, ini juga ada masalah namanya psikologis, di mana yang disebut mental health. Kita harus perhatikan karena menurut data bahwa seperempat daripada penduduk dunia sekarang mengalami yang disebut mental illness, yaitu bukan sakit jiwa, sakit kejiwaan yang dimana emosinya tidak dapat dikendalikan. Kenapa? Karena stres, karena mengalami satu tekanan, persoalan, pemikiran yang begitu berat. Nah, apa yang terjadi ke depan? Kita lihat ada policy-policy yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan berbagai pemerintah melakukan kebijakannya sendiri-sendiri sesuai dengan situasi lokalnya, situasi domestiknya. Nah, di Indonesia ini seperti makan buah si malakama. Kalau menerapkan misalkan lockdown, maka ekonomi akan ambruk. Dengan penduduk yang begitu besar ya, penduduk terbesar keempat di dunia. Jadi antara ya dan tidak di dalam berbagai keputusan. Tetapi inilah yang terbaik sebetulnya, karena pemerintah kita harus sebijaksana mungkin mengambil keputusan. Nah, after PSBB ini, ada satu sistem yang sudah dilakukan di beberapa negara, dan mungkin ini juga mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintahan bangsa kita dan dilakukan oleh seluruh penduduk di bangsa kita, yang disebut herd immunity. Jadi untuk menghilangkan pandemik virus COVID-19 ini adalah yang nomor satu tentunya dengan vaksin. Tapi berapa lama kita akan bisa menunggu vaksin ini keluar? Vaksin ini bisa menjadi solusi atas pandemik COVID-19 ini. Atau apakah nanti akan ada gelombang kedua ya daripada COVID-19 ini yang katanya lebih mengerikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang yang sakit TBC dan meninggal di Indonesia itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada korban daripada COVID-19. Bahkan yang HIV pun banyak yang mati. Nah, kalau kita lihat apa yang disebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus ini dalam beberapa kurun waktu yang lalu, itu misalkan polio, itu menular. Gondongan, campak, cacar air, itu sangat menular. Tetapi sekarang kita bisa berdampingan dengan mereka, itu seperti penyakit biasa dan tidak menakutkan. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Dengan satu sistem yang disebut herd immunity, itu adalah membiarkan populasi 70% terinfeksi daripada virus COVID-19 ini, supaya mereka bisa menumbuhkan imunnya sendiri. Jadi kemungkinannya adalah orang banyak yang bertahan hidup karena imunnya kuat, tetapi juga bisa menyebabkan kematian massal bagi orang yang imunnya tidak cukup kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perlu hikmat dan bijaksana dalam hal ini. Bagaimana hidup kita bisa mengadaptasi dengan satu zaman yang disebut new normal.
yaitu hidup dengan higienis, cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya. Kita harus sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini keputusan ada di tangan kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, pandemik ini mengakibatkan satu efek domino yang luar biasa. Saya baru-baru ini mengikuti satu Zoom yang diikuti oleh para dubes, ya, juga dari Menteri Pariwisata dan sebagainya, dari pelaku-pelaku ekonomi. Nah, di mana di Bali dalam 2 bulan ini saja bisnis yang hilang itu sejumlah 180 triliun hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Indonesia punya policy ke depan adalah menumbuhkan UMKM, ya, usaha menengah kecil. Oke, di mana akhir tahun 2020 akan mencetak 2 juta UMKM. Lihat, banyak peluang-peluang yang harus dilakukan dan anak-anak Tuhan harus jeli dalam hal ini. Kita ini harus memiliki satu sifat kepedulian di mana mencintai Tuhan dan mencintai sesama, dan juga kita memiliki satu sikap untuk menolong orang lain. Bukan hanya kita selamat, tapi menyelamatkan orang lain. Kita akan masuk dalam satu sistem yang disebut digitalisasi, di mana mata uang, perdagangan, jual beli, data, sistem, bahkan ministry sekalipun pelayanan-pelayanan kita itu akan mengalami satu sistem yang menuju digitalisasi. Di mana artificial intelligence juga akan menguasai seluruh dunia, kalau enggak kita ketinggalan. Jadi kalau di Indonesia SDM menumpuk, tetapi digitalisasi pun harus jalan. Kalau enggak, kita tidak terkoneksi dengan negara-negara maju, maka kita pun tidak maju. Jadi bagaimana strategi untuk kita menghidupi atau melangkah kepada satu situasi yang totally new, sesuatu yang baru, dan khususnya gereja harus menjadi the agent of change, agen perubahan. Umat Tuhan harusnya sadar lingkungan. Yang pertama adalah gereja sadar lingkungan. Patuhi dengan protokol kesehatan yang ada. Jangan belum apa-apa udah waduh mahal untuk menyediakan gini-gini. Bapak Ibu harus pikirkan resikonya, bukan sekedar ongkosnya, karena segala sesuatu ada investasi. Ketika kita membangun gereja pun ada investasi, kita membangun gereja. Nah, untuk memenuhi protokol kesehatan ini perlu ada investasi-investasi kecil untuk memenuhi syarat, bukan sekadar takut pemerintah, tetapi kesadaran diri. Karena kalau gereja menjadi klaster yang baru, berarti hati-hati resikonya. Kita harus melihat keadaan saat ini bukan untuk diri sendiri, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk save the nation. Selamatkan bangsa kita. Save the city. Save the people. Save your family today. Yang kedua, kita harus menjadi warga negara yang baik, bukan sekedar orang Kristen yang baik. Jadi kita harus taat kepada peraturan, tetapi menjadi teladan. Menjadi teladan itu apa? Menjadi teladan bukan banyak ngomong, bukan banyak khotbah, tetapi in action, semua akan menilai. Semua akan menilai action kita, keputusan kita, pengorbanan kita. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai piatu. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memprovide, akan menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Yehovah Jireh, di mana Tuhan yang mencukupi sebelum kebutuhan itu terjadi. Jadi kita harus menilai bahwa krisis itu adalah kesempatan. Krisis itu adalah kesempatan. New normal, something new, itu bukan hanya dialami oleh kita. Bangsa Israel misalkan, keluar dari Mesir, tatanan udah ada, sistem perbudakan ada, patuh kepada kerajaan Mesir waktu itu bagaimana. Dan kita hidup mapan, mesti melarat, kita udah mapan. Tetapi ketika Tuhan suruh pergi ke gurun pasir, maka ada perilaku yang beda. Nggak boleh serakah, contoh.
Dan kita menanti bagaimana kuasa Tuhan bekerja, menyatakan mujizatnya, memberikan roti mana setiap hari, bahkan memberikan air mencukupi. Tidak ada produksi di sana, tidak ada pabrik, tidak ada pengelolaan. Mereka harus move dengan tiang awan, tiang api, melindungi, menudungi mereka siang dan malam. Dan Tuhan selalu berbicara, mengemas sedemikian rupa supaya menjadi bangsa yang taat dan patuh dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Makanya perlunya kita juga jangan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu sebetulnya yang membunuh bangsa Israel di padang gurun. Bukan kekeringannya, bukan padang gurunnya. Tetapi Tuhan benci kepada sungut-sungut. Nah, demikian juga ketika bangsa Israel harus, kita lihat, memasuki tanah perjanjian, maka itu juga ada new normal yang baru. Ketika di padang gurun mereka memiliki satu hukum mempertahankan diri dan sebagainya, hanya menerima mujizat. Tetapi ketika menduduki tanah perjanjian, mereka harus menggali, mereka harus menanam, mereka harus berperang, mereka harus membangun rumah yang baru, mereka harus membuat tatanan yang baru dengan keadaan yang disebut new normal yang baru. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita memiliki hikmat bijaksana daripada Tuhan, sehingga kita nih dilihat oleh orang, kita memiliki standar yang baik, menjadi orang-orang unggul. Yang ketiga, strategi ke depan adalah mengelola keuangan yang baik. Jangan ada satu orang pun mengatakan begini, aku gak punya uang, aku gak punya harta. Itu bohong besar. Orang miskin pasti punya harta, itu gubuk reyotnya. Atau mungkin pemulung sampah pun pasti punya aset yang disebut plastik buangan itu. Nah, jadi we have to plan. Kita harus merencanakan sesuatu. Kita harus saving and planning. Apa itu maksudnya? Kita harus membuat rencana yang baru dan kita harus saving, mengumpulkan, bukan dihambur-hamburkan. Bukan dengan foya-foya, masa itu sudah berlalu. Tetapi ada sedikit yang kita saving, sekian persen. Untuk apa maksudnya? Untuk kita tetap bisa menabur. Karena hukum kerajaan, kita harus tetap menabur supaya kita bisa menuai. Dan masa terbaik untuk menabur adalah masa dalam keadaan kekeringan. Masa dalam keadaan krisis. Ishak menabur ketika musim kekeringan, tetapi kok bisa Tuhan berikan 100 kali lipat dari tuaiannya. Takaran tuaiannya. Takaran tuaian normalnya. Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa sesungguhnya kemiskinan bukan karena kita tidak memiliki, tetapi karena tidak punya kerelaan untuk memberi atau menabur. Yang keempat terakhir, hiduplah dalam kasih karunia-Nya. Maksudnya apa? Kita harus bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Kalau kita terbebas dari pandemik ini, wow, kita luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Begitu banyak yang rontok. Teman-teman kita, banyak orang-orang yang saya kenal juga sudah dipanggil Tuhan. Makanya saya selalu mengucap syukur setiap hari. Kalau ketika saya bangun pagi hari, maka saya katakan hidup ini adalah anugerah. Kalau kita masih diberikan hidup, ini adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menjadi berkat. Melayani Tuhan. Bukan sekedar di gedung gereja. Gereja lagi kosong saat ini. Mungkin soon gereja akan dibuka. Tetapi berapa banyak jemaat yang sudah mau masuk ke sana. Ada dualisme di dalam pikiran mereka. Mereka pergi ke gereja atau live streaming. Tetapi melayani Tuhan, melayani sesama juga. Kita bisa melayani masyarakat. Bagaimana dunia bisa melihat ada Tuhan kalau tidak melihat Tuhan di dalam diri kita? Saya memiliki prinsip dalam keadaan krisis ini, saya tidak pernah melihat bagaimana kebutuhan saya sendiri. Meskipun saya dengan bijak, saya harus saving sedikit supaya keluarga saya tidak terpapar, keluarga saya tidak sengsara, keluarga saya tidak melarat. Dan saya paling tabu untuk meminta kepada orang lain apa yang jadi kebutuhan saya. Tetapi saya bisa meminta kebutuhan orang lain kepada orang lain untuk mereka bisa menabur. Di situ pun saya menabur. Saya tidak meminta 100%-nya.
Dan prinsip hidup saya menolong tanpa meminta. Banyak hamba Tuhan yang mungkin berkata begini, wah kami tidak ada pelayanan, kami mengalami krisis. Saya katakan, apakah saya tidak mengalami krisis? Kita semua mengalami krisis yang sama. Tetapi bagaimana how to handle it? Justru di tengah krisis, kita perlu menabur dan melakukan sesuatu. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan jaga pelihara. Saya tidak pernah meminta untuk kebutuhan saya sendiri dan Tuhan cukupkan. Dan kalau ada kebutuhan apapun, apalagi untuk pelayanan, saya lakukan sesuatu yang terbaik. Seringkali saya melihat kas ministry, kalau tidak ada, saya siap untuk jual barang saya. Karena aku merasa Tuhan bisa ganti segala sesuatu yang hilang. Karena aku merasa hidup ini anugerah. Kalau aku memiliki, itu karena Tuhan. Dan Tuhan bisa memberi, Tuhan bisa mengambil. Jadi put him as final priority. Letakkan dia sebagai prioritas final, tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian, kegoncangan sedang terjadi. Bahkan kerajaan-kerajaan sedang tergoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Langit bumi pun akan tergoncangkan. We don't know, kita tidak mengerti kegoncangan apa yang sedang terjadi. Mungkin juga bisa terjadi gempa bumi, puting beliung, rob di mana-mana, tsunami. Karena itu firman Tuhan berbunyi demikian, dan itu nubuatan yang pasti akan terjadi. Tetapi orang benar akan tetap setia, atau akan tetap berdiri di atas landasan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak pernah tergoncangkan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia akan berubah, tetapi firman Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Dan Yesus Tuhan yang kita sembah, dia sanggup melakukan perkara besar. Dan dia menitipkan rohnya, yaitu menyalurkan rohnya, yaitu memberikan rohnya. Dia katakan seorang penolong yang lain, itu Parakletos, yaitu Roh Kudus, akan menolong kita di dalam berbagai situasi. Bapak Ibu sekalian, mari terima satu jubah yang baru, memasuki era yang baru, new normal, hikmat bijaksana, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur hari ini kami hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan. Kami bukan jadi korban. Kalau ada beberapa anggota keluarga kami mungkin dipanggil Tuhan, itu bukan korban, tetapi sudah selesai usianya, sudah selesai pekerjaannya. Tetapi kami yang hidup, kami harus memikul satu tanggung jawab, memikul salibmu setiap hari untuk kami boleh menjadi muridmu. Dan kami memiliki keteladanan Kristus, yaitu yang disebut Kristos di akhir zaman. Dan biarlah hidup kami, mulut, perkataan kami, pikiran kami, action kami, apapun yang kami tabur itu seperti Kristus, sehingga orang akan melihat ada satu perbuatan yang baik dalam hidup kami. Dan kami menjadi suratan yang terbuka. Bukan sekedar pandai berkhotbah, tapi kami melakukan firman-Mu. Dan itu akan mengimpartasikan banyak orang. Mengimpartasikan kepada setiap keluarga-keluarga. Sungguh benar, mereka akan berkata, orang yang dipimpin oleh Roh Allah berbeda dalam sikap, tutur kata, perbuatannya. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan terus fokus hanya kepada Engkau. Dan kami memiliki kerajaan yang kekal, bahwa hidup ini sementara, dan hidup inilah kesempatan. Biarlah kami akan menuju ke rumah Bapa Sorgawi, di mana one day tidak ada kesusahan di sana. Kami akan bertemu dengan semua, dengan kekasih-kekasih kami di sana. Dan kami akan mendapat reward, kredit daripada Engkau, yaitu mahkota yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Dan itu karena sikap perbuatan kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera menyertai mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.